Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai mobil Toyota Hiace yang tipe Premio, warna putih terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Hiace. Bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mas Bilva, marketing untuk mobil Toyota Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, langsung saja, inilah mobil Toyota Hiace Premio warna putih tahun 2021 yang akan kita review. Pertama, kita mulai dari masalah dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,95 meter dengan tingginya 2,28 meter. Kemudian untuk panjangnya, mobil Toyota Hiace Premio ini memiliki panjang 5,915 meter. Artinya, bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi untuk mobil Toyota Hiace ini, maka idealnya untuk ukuran garasinya sekitar 6 x 3 meter. Nah, langsung saja kita mulai dari bagian depan. Di sini untuk bagian depan terdapat logo Toyota di bagian tengah, kemudian ada grill berwarna besar berwarna krom. Untuk tampilan depannya ini memiliki desain futuristik berbentuk kotak, sehingga memberikan kesan elegan. Di sini terdapat dua buah grill krom besar, kemudian di bawahnya ada grill berwarna hitam yang memanjang. Dari bagian grill, sekarang kita lanjut ke bagian lampu. Kita mulai dari lampu utama. Untuk lampu utamanya juga sudah memiliki desain terbaru model kotak. Untuk lampu utama menggunakan lampu jenis bolam. Kemudian di sini untuk lampu senjanya juga sama. Untuk lampu sen menggunakan lampu jenis bolam. Lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya ini memiliki cover berwarna hitam model memanjang. Untuk fog lampnya juga sama menggunakan lampu jenis bolam. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini adalah tampilan samping mobil Toyota Hiace Premio warna putih terbaru tahun 2021. Untuk desainnya memiliki desain semi bonnet. Untuk bagian depan di sini terdapat antena untuk antena model short pole. Untuk posisinya ini sangat tinggi sekali karena tingginya 2 meter lebih. Kita lanjutkan ke bagian jendela. Untuk jendelanya memiliki list warna bodi. Kemudian lanjut ke bagian handle pintu. Untuk handle pintu model tarik sewarna bodi dilengkapi dengan slot kunci manual. Kemudian dari bagian handle pintu kita lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya di sini memiliki cover sewarna bodi berwarna putih dilengkapi dengan lampu sen pada bagian ujung. Serta untuk spionnya di sini ada spion utama berukuran besar, kemudian di bawahnya terdapat supplemental mirror atau spion tambahan. Ini berfungsi untuk memberikan visibilitas lebih. Kita lanjut ke bagian velg. Untuk velgnya menggunakan velg jenis standar dilengkapi dengan wheel top. Untuk velg ini berukuran 16 inci. Untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban merek Yokohama. Untuk ukuran bannya di sini bisa kita lihat berukuran 235/65 dengan kode R16C. Untuk fitur keselamatan untuk bagian depan ini sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Dari bagian ban sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan sampingnya. Untuk bagian samping ini kaca jendelanya model fix, kemudian ada kaca suplemen untuk bagian tengah. Untuk modelnya full glass hingga ke bagian belakang. Kemudian untuk handle pintu bagian samping ini model tarik. Untuk aksesnya akses vertikal. Untuk memudahkan akses keluar masuk di bagian pintu samping ini modelnya model sliding. Untuk kaca bagian samping di sini sudah dilengkapi dengan kaca film merek Sunshield. Kemudian kita ke bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah di sini dilengkapi dengan footstep. Ini memudahkan para penumpang untuk akses keluar masuk, terutama untuk yang sudah berumur, sehingga untuk naiknya tidak terlalu susah. Lanjut ke bagian ban belakang. Untuk ban belakang di sini juga dilengkapi dengan rem jenis cakram untuk fitur keselamatan. Yang menarik, untuk mobil Toyota Hiace Premio ini fitur keselamatannya sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan juga brake assist. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil Toyota Hiace tipe Premio warna putih terbaru tahun 2021. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini terdapat wiper, kemudian ada head mount stop lamp di bagian belakang, dan untuk kaca belakangnya di sini sudah dilengkapi dengan defogger berfungsi untuk menghilangkan embun. Lalu untuk bagian back door di bagian tengah terdapat logo Toyota, lalu ada list berwarna chrome, serta di sini terdapat slot kunci. Untuk bagian bawahnya di sini polos. Kemudian untuk sebelah kiri di sini terdapat stiker tulisan Toyota Hiace Premio. Sekarang kita lanjut ke bagian lampu. Untuk lampunya memiliki desain vertikal. Ini untuk lampu remnya menggunakan lampu jenis bolam. Kemudian di bawah terdapat lampu sen. Untuk lampu sen juga sama menggunakan lampu jenis bolam. Dan untuk lampu mundur juga menggunakan lampu jenis bolam. Di bawah ada reflektor. Lanjut lagi ke bagian bawah.
Nah, untuk ban serepnya terletak di bagian bawah. Ini adalah tampilan bagian bawah, terdapat gardan. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Toyota Hiace tipe Premio warna putih terbaru tahun 2021. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari interior bagian depan. Mobil Toyota Hiace ini merupakan mobil idolanya untuk usaha traveling. Nah, di sini untuk handle pintu bagian sisi pengemudi menggunakan model tarik warna putih, dilengkapi dengan slot kunci juga sama seperti pintu samping. Kita mulai dari tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya di sini didominasi oleh warna hitam. Untuk bahannya menggunakan bahan plastik. Kemudian di sini terdapat beberapa tombol. Ada tombol untuk pengaturan spion elektrik, kemudian ada tombol folding juga untuk melipat spion. Lalu ini tombol untuk central lock, sampingnya window lock. Kemudian ini terdapat tombol power window berjumlah 2 buah. Ada assist grip di bagian samping, kemudian dilengkapi dengan laci penyimpanan. Dan di sini untuk handle pintu bagian dalamnya berwarna hitam. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada satu buah cup bottle holder serta ada laci penyimpanan tambahan di bagian belakangnya dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, di sini terdapat footstep untuk memudahkan akses menuju ke dalam. Selain footstep, di sini juga terdapat assist grip untuk memudahkan kita masuk ke bagian dalam. Nah, kita mulai dari tampilan dashboard. Di sini ada kisi AC, kemudian ada cup bottle holder, letaknya dekat dengan AC sehingga membuat minuman tetap dingin. Lalu di sini ada beberapa tombol dummy. Untuk dashboardnya ini bagian tengahnya berwarna beige, kemudian ini ada manual leveling untuk pengaturan lampu. Dan di bawah sini ini untuk membuka tuas kap mesin, serta di sampingnya terdapat tuas untuk membuka tangki BBM. Lanjut ke bagian ujung, di sini terdapat 3 buah pedal karena mobil ini menggunakan transmisi jenis manual. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam untuk memudahkan akses. Oh ya, sebelumnya untuk kuncinya menggunakan kunci manual, slotnya ada di samping kanan. Untuk akses menuju ke dalamnya ini cukup tinggi, tapi tidak masalah karena di sini terdapat assist grip. Nah, kita mulai dari bagian dashboard. Untuk dashboard atasnya menggunakan bahan plastik, kemudian ini tampilan cluster meternya, ada tachometer, kemudian tengah untuk speedometer, di bawah untuk indikator BBM, dan sebelah kanan ada MID kecil. Untuk bagian setir, di sini terdapat logo Toyota di bagian tengah, kemudian di bawahnya ada indikator airbag untuk fitur keselamatan. Nah, untuk sebelah kiri di sini terdapat tuas untuk pengaturan wiper, dan untuk sebelah kanan di sini terdapat tuas untuk pengaturan lampu. Untuk posisi setirnya di sini bisa diatur. Cara pengaturannya tinggal kita tarik tuas ini ke bawah. Nah, di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun, dan juga telescopic steering atau maju mundur sehingga memudahkan pengemudi menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Lanjut ke bagian samping, di sini terdapat tombol untuk menyalakan lampu kabin, terutama untuk kabin bagian dalam. Kemudian kita ke bagian tengah. Nah, di sini belum terdapat head unit, tetapi sudah terdapat slotnya sehingga kita bisa menambah head unit sendiri. Lalu ada 2 buah kisi AC, ini tombol hazard. Lalu untuk pengaturan AC-nya, di sini ada tombol pengaturan AC, kemudian tombol untuk AC belakang. Untuk sebelah kiri ini knob untuk pengaturan arah hembusan, kemudian tengah ini untuk pengaturan kecepatan fan, lalu ada tombol untuk air circulator. Dan untuk sebelah kanan ini untuk pengaturan suhu AC. Lanjut di bawahnya, di sini ada beberapa tombol dummy dan di sini untuk tombol Vehicle Dynamic Stability Control. Lalu ini untuk pengaturan AC bagian belakang. Untuk tuas transmisinya menempel di bagian dashboard menggunakan transmisi manual dengan 6 percepatan dan juga 1 mundur. Karena kirinya ada 6 sehingga untuk mundurnya maju ke bagian depan. Kita lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian floor console di sini terdapat 1 buah power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas handphone. Lalu di bawah ada beberapa laci penyimpanan yang cukup besar. Ini bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang. Karena untuk kegiatan traveling biasanya membutuhkan lokasi penyimpanan yang cukup besar. Kita lanjutkan ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan. Lalu ada cup bottle holder di bagian depan. Di sini untuk bagian glove box-nya dilengkapi dengan slot kunci. Ini biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan buku servis dan juga manual book. Dan yang menarik, di bagian depan ini juga dilengkapi dengan ganjal ban. Nah, ini digunakan untuk kondisi darurat. Untuk bagian tengah dashboard ini berwarna beige. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah polos, ada karpet dengan logo Hiace. Dari bagian glove box kita lanjut ke bagian samping. Untuk tampilan door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian di sini untuk sisi atas ada assist grip model fix menyatu dengan bagian atas. Untuk lampu ambien ini sebenarnya belum ada. Ini hanya tambahan untuk keperluan pameran. Kemudian di sini dilengkapi dengan sun visor. Untuk sun visornya di sini polos, kemudian untuk bagian tengah di sini terdapat laci penyimpanan, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan kacamata. Untuk lampu kabinnya di sini bisa dinyalakan terpisah, model dual zone.
Untuk tombolnya ada di sebelah sini. Nah, untuk menyalakan keduanya tinggal tekan tombol yang ada di bagian tengah. Lanjut ke sun visor sisi pengemudi. Untuk sun visor sisi pengemudi di sini juga polos. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Oh ya, untuk spion tengahnya di sini sudah dilengkapi dengan fitur anti dimming atau anti silau. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboardnya. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok untuk mobil Toyota HS Premio ini. Untuk jok yang digunakan di sini menggunakan bahan jenis fabric. Untuk joknya memiliki warna hitam dengan aksen warna silver di bagian tengah. Lalu untuk posisi pengaturannya di sini terdapat pengaturan reclining atau pengaturan sandaran dan juga pengaturan head adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Untuk pengaturan ketinggiannya tinggal kita dorong tuas ini ke atas. Kemudian untuk bagian depan di sini terdapat tuas untuk pengaturan sliding atau maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian depan mobil Toyota HS tipe Premio warna putih terbaru tahun 2021. Sekarang kita lanjut ke baris belakang. Nah, di sini untuk pintu bagian belakang ini hanya tersedia di sebelah kiri. Kenapa lokasinya di sebelah kiri? Nah, karena kita di Indonesia untuk posisi berkendaranya di sebelah kiri sehingga memudahkan penumpang untuk akses keluar masuk terutama dari trotoar. Seperti bisa kita lihat di sini untuk akses pintunya model sliding sangat tinggi sekali. Kita masuk ke bagian dalam untuk lebih jelasnya. Nah, di sini ada beberapa footstep, mulai dari footstep dasar, kemudian ada footstep utama, total ada 3 langkah. Selain itu di sini juga disediakan lampu bawah. Untuk fuse box-nya ada di bawah sini. Nah, kita masuk supaya lebih jelas. Untuk fitur keselamatan di bawah jok sudah dilengkapi dengan APAR atau alat pemadam api ringan. Nah, di sini terdapat 2 buah jok, di belakangnya ada 2 lagi. Total ada 1, 2, 3, 4 baris dan tambahan 1 lagi di samping. Pertama kita coba duduk di posisi penumpang baris kedua ini. Untuk jok baris kedua ini di sini untuk posisi duduknya cukup longgar. Untuk jarak lututnya sangat memadai sekali. Termasuk untuk posisi kakinya juga sangat nyaman. Nah, ini untuk perjalanan jarak jauh tidak terlalu capek. Demikian juga untuk posisi sampingnya juga cukup memadai. Untuk posisi duduknya bisa diatur secara reclining atau pengaturan sandaran, tapi untuk slidingnya model fix. Untuk bagian belakangnya juga sama. Nah, di sini jarak antar bangkunya juga sangat memadai. Di belakang jok ini terdapat sejenis assist grip. Fungsinya tentu saja untuk pegangan sebagai pengganti assist grip yang biasanya ada di samping mobil. Untuk headrestnya juga model terpisah. Kemudian di atas di sini terdapat kisi AC. Pada masing-masing baris di sini terdapat kisi AC tambahan. Total terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di bagian tengah terdapat lampu kabin. Nah, untuk aksesnya ini yang tipe Premio sangat longgar sekali. Kemudian untuk akses menuju ke dalamnya di sini juga terdapat assist grip tambahan sehingga untuk masuk ke dalam tidak terlalu sulit. Lalu di sini ada 1 buah APAR lagi. Total terdapat 2 buah APAR pada mobil Toyota HS Premio ini. Kita lanjut ke duduk ke baris keempat. Di sini juga sama dilengkapi dengan assist grip. Demikian juga untuk bagian atasnya di sini dilengkapi dengan kisi AC untuk bagian atas. Lanjut ke baris belakang. Untuk baris belakang juga sama. Salah satu yang paling saya sukai dari HS Premio ini adalah ruang kabinnya yang sangat tinggi, sehingga di sini saya tingginya 170 cm, tetapi ketika di dalam ruang kabin saya masih bisa berdiri. Dan di ujung di sini terdapat bagasi. Untuk ruang bagasinya juga cukup memadai, serta terdapat sepasang kursi yang bisa dilipat ke samping untuk menambah daya tampung bagasi tambahan. Total di mobil Toyota HS Premio ini terdapat 12 kursi dengan rincian 8 di bagian samping, kemudian 2 di bagian samping kiri, dan 2 lagi di bagian depan. Untuk masalah mesin yang digunakan pada mobil Toyota HS Premio ini menggunakan mesin berkapasitas 2800 cc, dilengkapi dengan teknologi TOHC, memiliki 4 silinder dan 16 katup, serta dilengkapi juga dengan teknologi turbocharged dan intercooler yang mampu menghasilkan tenaga maksimal di angka 156,4 PS pada 3600 rpm dan torsinya mampu mencapai di angka 42,8 km pada rpm 1600 sampai 2200. Untuk bahan bakar yang digunakan menggunakan bahan bakar jenis diesel, dan untuk tangki BBM-nya memiliki kapasitas 70 liter. Nah, kurang lebih itulah video mengenai review mobil Toyota HS tipe Premio warna putih terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota HS. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal.
Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota HiAce semua. Jangan lupa kunjungi juga blog kami di mobilkulo.blogspot.com. Blog ini akan memberikan informasi terbaru mengenai update daftar harga dan juga tips dan trik seputar dunia otomotif. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga waktu Anda bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.